betul betul. Iya. Oke, Kebetulan saya juga di Jakarta, Bu, di kantor pusat oke. Kantor pusatnya di mana tuh? di Cempaka Putih. Tadi sempat kebanjiran juga tuh. Wah, iya sih. Daerah itu emang parah sih. Mhm. Iya. Eh, ya, ini kami berdua, Bu. Saya berdua dengan rekan saya, Mendy. Boleh, Mhm. Mendy? Perkenalan dulu, Mendy, kita. Oke, siap. Terima kasih Kang Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam seluruh Sobat Ask the Expert dimanapun kalian berada. Dan tentunya selamat malam juga untuk narasumber kita malam ini ada, saya panggilnya Kakak Ika atau Ibu Ika nih? Oh, bebas. Sebenarnya saya adalah Bebas. psikolog klinis anak, tapi saya sering ya tergantung sih kalau yang konseling ibu-ibu atau mbak-mbak, panggilnya mbak, kak. Ada juga yang panggil kak, tapi kebanyakan saya suka panggil kak sih. Oke, Mbak siap. juga boleh. Saya izin panggil Mbak aja ya, Mbak Ika. Oh, boleh. Oke, untuk seluruh sobat ASD Expert, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mohon izin perkenalan sebelumnya, saya Mendy Indriani dari kantor cabang Bau-Bau bersama dengan Kamumu malam ini selaku host yang tentunya akan menemani seluruh sobat ASD Expert dimanapun kalian berada. Tentunya dalam ngedate educate, ngobrol kayak ngedate, pulangnya bawa insight di edisi 418. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh sobat Ask the Expert yang tentunya sudah meluangkan waktu hadir pada malam ini yang sangat luar biasa ya, pejuang wajar patuh di awal tahun. Semoga nanti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat. Nah, untuk tema kita malam ini adalah how to overthinking in a good way. Sebuah topik yang tentunya sangat relevan, apalagi di zaman sekarang di mana pikiran kita sering muter tanpa henti, terus sering mikirin pekerjaan, masa depan, sampai mungkin hal-hal kecil yang kadang bikin kita capek sendiri. Nah, di kelas kita malam ini tentunya nanti kita tidak akan hanya bahas kenapa overthinking itu bisa terjadi, tapi juga bagaimana cara mempertahankan, mengarahkan supaya overthinking kita bisa lebih produktif dari sudut pandang tentunya narasumber kita selaku expert kita di malam ini. Dan tentunya malam ini kita sangat beruntung karena ditemani oleh narasumber kita Mbak Ika selaku seorang psikolog klinis yang tentunya sudah berpengalaman mendampingi banyak individu dalam memahami dan mengelola pikiran untuk bisa lebih sehat. Izin untuk Mbak Ika, jaringannya aman Mbak? Insya Allah aman. Karena Insya udah Allah aman. Oke, siap. Kita beri tepuk tangan mungkin yang virtual dulu buat narasumber kita Mbak Ika. Mungkin untuk seluruh sobat ATE mungkin boleh kirim emoticon clap di kolom chat. Nah, sebelum kita memulai sesi utama, izin Kamumu saya mungkin akan menyampaikan sedikit gambaran sesi kelas malam kita pada edisi 418. Jadi seperti biasanya, mungkin karena tadi kita agak telat ya mulainya, jadi mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan mencoba sapa-sapa sobat ATE mungkin satu atau dua orang. Saya izin mungkin mau menyapa di sini ada Kak Nur Aziza. Kak Nur Aziza, apakah suara saya terdengar? Mungkin boleh sapa-sapa narasumber kita, Kak Aziza. Boleh perkenalan diri dari kantor cabang mana? Kak Nur Aziza. Nah, sepertinya mungkin Kak Nur Azizanya masih dalam perjalanan. Oke, baik. Kita coba sapa ada Kakak Syahrul Ramadan. Mungkin boleh open mic Kakak Syahrul, boleh perkenalan diri nih biar narasumber kita bisa tahu sebenarnya Sobat ASD Expert itu ada di wilayah apa saja sih yang bergabung. Silakan Kak Syahrul. Halo, perkenalkan saya Syahrul
PATT P3RS dari kantor cabang Bau-Bau, Kak. Baik, Bau-Bau di Sulawesi Tenggara nih Kak Ika. Siapa tahu mau main ke kepulauan di Bau-Bau, banyak pulau yang cantik, tentunya pantai yang cantik. Jadi sangat terbuka nih buat Mbak Ika jalan-jalan ke Bau-Bau. Selanjutnya terakhir nih, boleh ya satu orang lagi. Ada nih, kayaknya Sobat ATE yang selalu antusias nih. Ada Kak Surya Cuya. Selamat malam Kak Surya, apakah boleh izin perkenalan open mic? Malam Mbak Mendi. Boleh perkenalan dari unit kerja mana? Oh iya, kenalkan saya Surya dari kantor cabang Muara Tewe, Kalimantan Tengah, Dapil 8, Mbak. Malam Mbak Ika, Ya, siap. Mas Mumu. Siap, Mas Siap. Surya. Terima kasih Kak Surya. Nah, nih jadi ada dari wilayah bagian tengah, timur, barat, semuanya join di grup ASD Expert nih Kak. Ya mungkin sambil perjalanan juga karena menghubung ada perbedaan waktu. Jadi izin mungkin selanjutnya kita akan sedikit pengenalan narasumber. Nah, tadi juga kami sudah mengirimkan CV dari narasumber kita malam ini. Mungkin boleh izin dibantu share screen, Kak Mumna. Kita coba baca sekilas nih untuk CV narasumber kita malam ini. Jadi, Mbak Ika Amalia Kusumawardani, MPSI, psikolog, adalah seorang psikolog klinis yang berfokus pada psikologi anak dan remaja dengan pengalaman profesional lebih dari 4 tahun dalam layanan klinis dan psikologi forensik. Dalam praktiknya, beliau banyak mendampingi anak, remaja, dan keluarga dalam berbagai isu perkembangan dan kesehatan mental, termasuk kasus kekerasan, trauma, serta perkara forensik yang melibatkan anak. Selain itu, Mbak Ika juga aktif memberikan layanan konseling, terapi, dan pemeriksaan psikologis. Beliau juga terlibat sebagai mitra di lembaga layanan kesehatan mental dan kerap dipercaya menjadi narasumber dalam seminar serta diskusi akademik terkait perlindungan anak, kekerasan berbasis gender, dan pertolongan pertama psikologis. Beliau juga merupakan anggota aktif Himpunan Psikolog Indonesia, memiliki izin praktek resmi serta sertifikasi kompetensi tentunya di bidang psikologi forensik dengan perpaduan pendekatan ilmiah dan empati dalam praktiknya. Narasumber kita pada malam ini berkomitmen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan psikologis dan literasi kesehatan mental di masyarakat. Saya sampai agak susah nih baca biografi beliau karena terlalu panjang nih. Jadi tadi udah disingkat nih buat Sobat ASD Expert mungkin yang sudah penasaran tentang narasumber kita pada malam ini. Oke, mungkin itu sekilas info. Nanti kita akan langsung berdiskusi dan tentunya berbagi sharing ilmu dengan Mbak Ika. Kemudian selanjutnya tidak lupa pula setelah sesi sharing materi dari Mbak Ika, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk seluruh Sobat ASD Expert yang ingin bertanya langsung pada sesi diskusi nanti boleh langsung open mic. Atau misalnya mungkin malu-malu mau dianonimkan, pertanyaannya boleh langsung dijapri ke saya atau ke Kak Mumu selaku host malam ini. Dan tentunya di akhir acara ada door prize menarik, jadi tetap stay tune di ATE edisi 418. Nah, untuk tanpa berlama-lama lagi nih Mbak Ika, mungkin mari kita mulai sesi kita malam ini. Kepada Mbak Ika, dipersilakan untuk media dan layarnya. Oke, baik. Boleh dibantu untuk share PPT yang sudah saya siapkan? Baik. Pertama-tama saya ingin meminta izin bahwa PPT ini tuh sebenarnya belum selesai. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, tapi tenang aja tanpa mengurangi konten apapun karena itu cuma Kayaknya nge-freeze ya. Kak. Iya, nge-freeze Kak. Tunggu. Tapi memang gambarnya Bu
anu ya, patah-patah ya. Iya, kayaknya mungkin hujan deras lagi di tempat Mbak Ikanya nih kamu. Jangan-jangan. Nah, Halo. Oke. Sekarang suara saya oke, udah siap. oke. Sudah aman. Oke. Tadi sampai saya menjelaskan kenapa saya di bawahnya itu dikasih timeline. Mungkin itu adalah salah satu kelebihan. Karena oke. Close. Oke. Saya terkoneksi lagi kah? Sih, Mbak Ika. Ya. Sudah jelas? Sudah masuk lagi suara saya? Iya, suaranya sudah kedengaran dengan jelas. Oke, Ya. baik. Videonya juga saya udah close ini sih yang di desktop juga. Oke. Oke, tadi kita sampai membahas tentang overthinking. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya koneksinya agak putus-putus. Aman suara saya? Aman, Mbak Ika. Oke, baik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini judul, mudah-mudahan kita bisa sama-sama resapi judul ini ya. Oke, yang selanjutnya tadi udah diperkenalkan kalau saya adalah psikolog klinis yang sebenarnya background magisternya adalah psikolog klinis anak dan remaja yang selama praktek saya juga menangani kasus dewasa. Saya adalah lulusan Universitas Gunadarma untuk strata satunya atau S1-nya dan S2-nya saya lulusan Universitas Tarumanegara. S1-nya Gudar, S2-nya Untar gitu. Gampangnya itu. Nah, kemudian sebenarnya saya lulus dari tahun 2018 dan sejak tahun 2018 itu saya sudah praktek sebagai psikolog klinis. Tapi kenapa nih saya sebutannya nyebutnya baru sekitar 4 tahun belakangan? Mungkin karena waktu itu saya belum merasa kalau pengalaman saya praktek ketika praktek kerja itu belum termasuk sebagai pengalaman psikologi klinis. Padahal menurut profesional itu sudah harus dihitung sebagai pengalaman sebagai psikolog klinis. Jadi ya kurang lebih dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2026 mungkin sudah ya sekitar 5 tahun, 7 tahun gitu saya menjadi seorang psikolog atau orang yang terjun di bidang psikologi, berkecimpung di bidang psikologi. Ya, seperti itu. Boleh di next. Kenapa sih kita membahas overthinking? Buat apa sih kita membahas overthinking? Nah, karena overthinking adalah hal yang alami sebenarnya terjadi pada manusia. Karena setiap orang pasti pernah overthinking. Orang sesimpel apapun pikirannya, sebenarnya dia pun juga mampu untuk overthinking. Kenapa kayak gitu? Karena overthinking itu adalah salah satu kemampuan analitis kita yang bisa jadi karena satu dan lain faktor yang nanti akan kita bahas itu tuh jadi mengganggu sekarang. Jadi disebutnya over. Karena kan dari kata overthinking. Terus yang kedua, banyak pikiran tuh sebenarnya normal karena masalah itu selalu kita hadapi sehari-hari. Kita selalu berhadapan dengan masalah, mulai dari simple banget yang kita nggak pernah kepikiran kalau itu adalah masalah, sampai yang kompleks yang berkaitan dengan hubungan sosial, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pengelolaan atau pengembangan diri yang kayak gitu itu jauh lebih kompleks dibandingkan hal-hal lain yang kita tuh nggak sadar kalau itu ternyata masalah. Kayak misalnya hari ini pilih kerudung warna apa kayak gitu, terus jalan lewat mana itu jadi lebih kompleks ya. Terus mau makan apa itu kan sebenarnya masalah yang kita pasti temui sehari-hari gitu. Jadi tanpa berpikir terlalu banyak. Nah, tapi bukan tanpa ya. Tapi nih kalau kita berpikir terlalu banyak tentang masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita pikirkan atau kita selesaikan secara otomatis itu, maka kita akan mengembangkan yang namanya overthinking. Jadi lebih gitu, berpikir tuh lebih banyak dibanding biasanya dengan
ya pikiran-pikiran yang mau udah banyak kayak gitu. Terus biasanya nih orang yang bekerja di layanan atau pelayanan, terutama pelayanan publik yang urusannya sama manusia, urusannya sama sistem, urusannya sama birokrasi, urusannya itu manusia sama sistem yang dinamis sama yang kaku, itu pasti overthinking gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena sistem itu belum tentu sempurna. Jadi di sana tuh ada tuntutan, terus ada citra juga. Citra apa sih? Citra instansi, tuntutan profesional yang bisa memberikan tekanan lebih banyak dan memaksa kita untuk berpikir saat itu juga. Sehingga masalah-masalah yang memang udah banyak nih, ditambah lagi kita juga aktif berpikir, itu campur aduk jadi satu. Kalau tidak atau belum bisa kita kelola dengan baik. Boleh selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Tadi kita udah membahas tentang kenapa kita harus membahas overthinking. Nah, sekarang kita akan lebih dalam untuk membedah apa sih overthinking itu sendiri. Overthinking itu sebenarnya adalah sebuah kebiasaan berpikir gitu, yang selalu memikirkan masalah itu banyak gitu. Masalah yang banyak maksudnya dipikirkan tuh satu waktu. Saya tuh biasanya memberikan analogi seperti rel kereta api. Nah, tahu kan rel kereta api di stasiun induk atau di depo, atau misalnya bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta atau tinggal di kota-kota besar kan pasti ada yang namanya depo atau stasiun akhir gitu, atau stasiun awal gitu. Nah, biasanya tuh banyak rel-rel kereta api kan gitu. Atau misalnya teman-teman yang daerahnya sudah ada kereta api gitu, pasti kan ada banyak rel-rel kereta api, biar apa? Ya buat parkir si kereta itu sendiri, dan itu jalur untuk dia jalan gitu. Nah, ketika kita overthinking gitu, itu tuh diibaratkan misalnya kita lagi memikirkan, belum over ya, memikirkan satu masalah. Nah, satu masalah itu diibaratkan dengan satu rel kereta api dengan satu gerbong. Jadi gerbong pembawa gitu. Nah, bukan gerbong penarik, bukan gerbong pendorong ya. Jadi baru gerbong pembawa. Nah, gerbong pembawa itu isinya adalah masalah yang lagi kita thinking, yang kita lagi pikirin. Gitu. Nah, ketika kita ingin mencari solusi, berarti kan kita perlu menambah gerbong kan. Gerbong, entah itu langsung gerbong penarik, entah itu ditambah lagi gerbong berpikirnya gitu. Nah, itu adalah step by step atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah yang sebagaimana mestinya atau yang ideal. Tapi ketika kita overthinking, kita tuh bukan menaruh atau meletakkan gerbong baru di depan, maupun itu gerbong penarik maupun gerbong yang saya bilang tadi, yang kontain atau tempat untuk menaruh si pikiran baru tentang masalah itu, tapi kita naruh gerbong baru di jalur baru gitu. Terus aja kayak gitu, jadi masalahnya tuh nggak bergerak-bergerak. Nah, si gerbong baru tuh biasanya isinya apa? Isinya skenario-skenario yang buruk, ketakutan akan kegagalan, dan hal-hal lain yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung untuk menyelesaikan si masalah yang kita lagi pikirkan. Jadi apa akibatnya? Akibatnya kita overthinking. Overthinking itu memikirkan sesuatu atau memikirkan satu masalah menjadi banyak cabang pikiran yang pada akhirnya itu jauh dari kata selesai atau jauh dari kata solutif kayak gitu. Itulah yang disebut dengan overthinking. Terus saya di situ juga sempat kasih tahu bahwa apa sih bedanya banyak pikiran versus banyak mikir. Nah, yang satu udah pasti ya, kata benda, yang satu tuh udah pasti kata sifat. Jadi, yang mana sih yang wajar? Nah, yang wajar adalah itu yang pertama, banyak pikiran. Karena seperti yang saya bilang, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap detik, masalah kita tuh terus bertambah. Kayak gitu. Mulai dari masalah-masalah yang tidak kita sadari itu adalah masalah, sampai masalah-masalah yang kompleks, yang kita pun tahu, sadar betul kalau itu adalah masalah. Belum lagi masalah-masalah yang kita tidak sadar atau kita tekan
kalau ya kita tahu itu bakal jadi masalah, tapi kita tekan. Nah, itu hal yang kebanyakan orang lakukan, hal yang kebanyakan orang tuh pikirkan gitu, atau hal yang kebanyakan mengisi pikiran-pikiran orang kayak gitu. Terus ada versusnya, yaitu memikirkan banyak mikir. Nah, banyak mikir ini yang akan menjadi potensi masalah gitu. Ketika kita menemui atau mensortir masalah-masalah tadi itu, pikiran-pikiran itu, maka ketika kita memiliki kebiasaan banyak mikir, masalahnya bukannya berkurang, tapi makin tambah banyak kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya memasangkan banyak pikiran dengan banyak mikir. Yang mana banyak pikiran itu adalah hal yang wajar, dan banyak mikir itu bisa berpotensi menjadi overthinking. Boleh slide selanjutnya? Oke. Nah, kenapa sih bisa muncul overthinking, atau faktor-faktor apa sih yang bisa memicu munculnya overthinking? Nah, faktor yang pertama adalah itu faktor kecenderungan perfeksionis gitu. Nah, perfeksionis itu dari dasar sifat apa ya istilahnya, orang yang terstruktur, orang yang terjadwal gitu. Namun ketika dia melakukan itu terus-menerus tanpa bisa mentoleransi adanya perubahan, tanpa bisa mentoleransi adanya independensi gitu kan dari aspek-aspek lain, maka dia akan mengembangkan sifat perfeksionis. Jadi berorientasi terhadap kesempurnaan. Semua maunya bagus, semua maunya oke. Orientasinya ke hasil. Kalau hasilnya jelek, nggak bisa, aku nggak mau mengaku itu sebagai pekerjaan aku. Kenapa adanya perfeksionis? Karena bisa jadi ya itu tadi, analisa yang berlebihan yang didasarkan pada perasaan takut atau perasaan khawatir kalau seandainya apa yang kita lakukan itu tidak sempurna. Nah, itu faktor pertama. Dan prokrastinasi itu adalah salah satu gejala perfeksionis. Jadi ketika kita menunda sesuatu, ketika antar aja males kayak gitu, itu secara sadar kan, malesnya kan gitu. Nah, berarti kita tuh bisa jadi ada ketakutan kalau nanti kalau dilakuin salah kayak gimana, nanti kalau dilakuin terus hasilnya nggak bagus kayak gimana. Padahal yang namanya hasil kerja itu kan tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga proses itu sendiri itu bisa jadi masukan buat kita untuk bekerja lebih efektif ke depannya. Kemudian faktor yang kedua, adanya stres dan tekanan. Stres dan tekanan pasti ya, karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, kalau masalah itu pasti akan muncul sehari-hari, setiap detik, setiap jam, hari, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, hanya saja nih, masalah yang menumpuk dan pikiran yang buruk atau pesimis terus-menerus, itu bukan mengurangi kecemasan maupun ketakutan, bukan mengurangi masalah maupun menambah solusi terhadap masalah-masalah tersebut, tapi mengembangbiakan masalah-masalah baru yang dimana seandainya kita hadapi masalah itu sekarang, dia nggak akan tuh berkembang biak. Tapi kalau kita endepin, apalagi kita tekan atau kita tolak, siap-siap deh dia akan berkembang biak menjadi pikiran-pikiran negatif baru dan hal-hal yang mungkin di kemudian hari atau bisa jadi di kemudian hari kita nggak tahu akar masalahnya apa, dan itu akan mulai mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah kurang percaya diri. Kurang percaya diri ini maksudnya gimana? Ya itu tadi, ada perasaan tuh nggak mau, nggak kompeten, nggak bisa. Padahal semua itu sebenarnya kalau nggak berpikir tentang sejauh mana sih saya itu diukur mampu gitu, ya semuanya berjalan baik-baik aja dan sistem itu oke-oke aja, bahkan mungkin tanpa disadari itu melebihi ekspektasi sebenarnya seperti itu. Jadi karena adanya kurang kepercayaan diri itu, maka ada ruang atau celah untuk kesalahan kayak gitu, yang ketika kita lakukan itu dengan percaya diri, kesalahan itu akan bisa menjadi pelajaran. Namun ketika kita menyikapi itu dengan rendah diri, dengan tidak menghargai diri sendiri, itu akan jadi
rasa sakit buat kita, akan jadi trauma ketika kita melakukan itu terus-menerus dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja kita ke depannya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini masih berhubungan dengan rasa kurang percaya diri, adalah kecemasan dan rasa takut. Kecemasan dan rasa takut ini tentu berhubungan dengan faktor yang selanjutnya, yaitu pola asuh dan pengalaman masa lalu. Tadi saya juga sudah sempat sedikit bahas tentang ketika kita terus menyalahkan diri sendiri, gitu, itu tidak akan menjadi baik, karena itu akan terus menyakiti diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita menciptakan trauma kita sendiri terhadap satu konteks, yang dimana konteks tersebut itu bisa membuat kita berkembang jauh lebih baik ketika kita mau kontemplasi, kita mau belajar, kita mau mendengarkan masukan dari orang lain dan memfilter masukan tersebut untuk pengembangan kita ke depan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang pola asuh, kan sempat ya populer gitu, gentle parenting ala artis kita Willy gitu sama yang VOC parenting gitu ala orang tua kita zaman dulu. Nah, kalau saya juga pernah ada pertanyaan itu, kira-kira yang mana sih yang tepat buat anak zaman sekarang? Jawaban saya tentu dua-duanya perlu dipertimbangkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks perkembangan atau pendidikan yang ingin diajarkan. Ketika kita mengajarkan tentang emosi, tentang bagaimana kita mengelola emosi, tentu gentle parenting itu lebih disarankan ketimbang kita yaitu tadi tidak memvalidasi emosi, menampilkan bahwa orang itu merasa tidak nyaman kayak gitu, dan hanya memberikan solusi jika orang tersebut sebenarnya ingin mendengarkan. Jadi itu perbedaan di satu konteks tentang emosi. Jadi emosi itu adalah sebuah pendidikan, pengelolaan emosi, regulasi emosi itu adalah sebuah pendidikan yang penting untuk anak usia dini. Usia dini itu kapan? Ya, sejak mereka bisa mengenali siapa orang tuanya, siapa orang-orang terdekat yang kayak gitu. Jadi, pola asuh itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi seseorang ke depannya ketika dewasa dia menjadi overthinking, pencemas, maupun ya itu tadi orang yang perfeksionis. Kira-kira seperti itu. Boleh next? Oke. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk banyak pikiran di tempat kerja. Nah, tempat kerja itu adalah tempat yang saya boleh bilang terstruktur, ada sistem, dan seringkali itu kaku sebenarnya. Itu ada tujuannya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menjaga profesionalisme. Karena yang namanya profesionalisme itu adalah terukur, terarah, dan dapat dijelaskan oleh data. Ketika itu tidak bisa dijelaskan oleh data, ketika itu sudah mengambil lebih banyak energi mental kita dibandingkan energi keterampilan kita, maka itu sudah bisa dikatakan tidak profesional. Atau mungkin kita sudah ya sedikit demi sedikit terkikis profesionalismenya ketika kita terlalu banyak melibatkan aspek pribadi dalam pekerjaan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, di tempat kerja ada apa aja sih? Ada sulit fokus karena selalu terpaku pada kemungkinan terburuk. Jadi kalau ini kayak gini, itu gimana? Kalau nanti aku dimarahin, kayak gimana? Kalau nanti tahu-tahu dia gebrak meja, kayak gimana? Nanti kalau tiba-tiba aku dikasih notes, kayak gimana? Yang kayak gitu-gitu. Jadi selalu berpikir pesimis karena ya memang takarannya tuh ada gitu. Dan biasanya takarannya itu kita lihat yang sisi yang ekstrimnya aja, bukan yang depan-depannya atau ya istilahnya syarat dan ketentuan lain gitu kan, syarat dan ketentuan berlakunya aja yang kita fokuskan gitu. Jadi itu juga bisa menjadi potensi overthinking di tempat kerja. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang prosedur namun dengan tetap memikirkan orang lain. Jadi selain kita nggak punya kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri, kita juga nggak punya kepercayaan terhadap sistem yang sudah dibuat, yang pastinya sistem itu tidak dibuat hanya untuk sehari atau dalam waktu sehari. Pasti sudah ada
yang namanya initial planting, ada yang namanya piloting. Dari itu tuh kalau bikin sistem tuh pastinya ya prosesnya tuh panjang, nggak mungkin cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak mungkin cuma kayak gitu, karena sistem itu akan digunakan oleh banyak orang memprediksi pola-pola tertentu agar itu bisa memudahkan seseorang untuk bekerja. Nah, apa yang bisa memacu overthinking adalah ketika kita itu udah menjalani ini, ngomong berulang-ulang prosedurnya demikian, tapi kita mikirin tuh karena ada mungkin 1-2 kalimat, 1 kata gitu yang membuat kita tuh ke-trigger gitu. Nah, maksudnya ke-trigger tuh gimana? Terpicu dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, itu tadi saya sebutkan bisa menjadi faktor kita juga overthinking gitu. Kemudian di poin terlalu memikirkan orang lain ini, simpati yang berlebihan menyebabkan kita itu lelah untuk berempati sama orang lain. Jadi yang ada kita hanyalah kasihan, tapi kita itu kurang peduli. Iya sih kasihan, tapi hidupnya kayak gimana? Tapi dia bisa kan melapor lebih cepet, yang kayak gitu-gitu. Oh, oke, kasihan, tapi kan mungkin dia sibuk. Iya, berarti kasihannya juga perlu mempertimbangkan ya ini konsekuensinya. Setiap orang itu punya pilihan. So, nggak bisa semua orang itu senang, nggak bisa semua orang itu hidup tanpa konsekuensi. Itu empati. Kalau simpati itu sebatas, oh iya ya kasihan ya, gue nganterin, oh iya ya kasihan ya dia sibuk, oh iya ya kasihan ya dia kayak gini, dia kayak gitu. Dan kita mencoba sekuat tenaga bisa jadi tanpa sadar melebihi kapasitas kita untuk membantu dia sehingga kita nggak percaya sama sistem gitu, atau kita terlukai sama sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah kecemasan yang belum dapat dikelola dengan baik. Nah ini akar nih dari 2 poin di atas gitu. Ketika sadar bahwa diri itu pencemas, maka segeralah cari cara untuk bisa mengelola kecemasan itu dengan baik. Kecemasan itu adalah salah satu emosi. Emosi yang juga sama pentingnya seperti marah, sedih, senang, kemudian bingung, kemudian cemburu, kemudian macam-macam. Kecemasan itu juga salah satu emosi. Jadi, kecemasan itu tidak bisa ditahan atau dikendalikan. Dia hanya bisa untuk dikelola supaya ya itu batasnya itu bisa kita ya sesuaikan. Karena ada loh fase-fase hidup kita atau aspek-aspek dalam hidup kita justru butuh yang namanya kecemasan. Kecemasan itu bisa jadi dorongan kita untuk membuat rencana gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada TJ kayak gimana, itu kan kecemasan gitu. Oh oke, berarti naik ojek aja sampai sini gitu. Oh iya kan dia arahnya ke sini juga, bisa nebeng. Itu karena kecemasan, kita dibantu oleh kecemasan. Bukan hanya ketakutan, bukan hanya kekhawatiran gitu. Karena ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan itu tuh satu klaster. Mereka saling membantu untuk membuat kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi secara efektif. Kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu, itu udah isi kodratnya manusia sih. Manusia tuh kayak gitu, punya emosi yang terklaster-klaster, sehingga itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi pola emosi kita tuh seperti apa ketika kita menghadapi suatu masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya, kecemasan yang belum dikelola dengan baik itu bisa sangat mempengaruhi apapun yang kita kerjakan. Tidak hanya pekerjaan, tapi juga ya masalah-masalah pribadi gitu. Nah, yang selanjutnya merasa bersalah ketika sesuatu atau sistem itu kurang bisa berjalan dengan baik, kurang bisa mengakomodasi kebutuhan orang yang ada di depan kita. Itu akan membuat kita merasa bersalah. Padahal sistem aja yang buat, bukan kita. Sistem aja itu yang bikin orang rame-rame. Sehingga apa yang mungkin bisa kita lakukan, ya kita mengevaluasi sistem itu. Bukan berarti untuk mengubah semuanya gitu. Karena terkadang ya itu sih yang membuat kita overthinking berlebihan. Coba ya kalau A mungkin si itu bisa terbantu. Coba ya kalau CDE mungkin saya bisa
menjawab pertanyaan mereka kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya adalah overthinking yang berbahaya karena kita terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah sendirian. Bahkan bisa jadi ketika kita memberikan pengaruh itu ya belum tentu signifikan ketika kita sendirian gitu. Ya kita harus bisa jadi berdialog dengan orang lain, bisa jadi mengadvokasi orang lain tentang hal tersebut agar sistem itu pun mendengar hasil evaluasi dari sekelompok orang. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ini bisa jadi tidak hanya masalah di pekerjaan, tapi juga masalah di rumah. Membawa-bawa masalah dari tempat kerja ke rumah dan sebaliknya. Membawa masalah tuh maksudnya apa? Emosi kita ketika ada di pekerjaan kita bawa ke rumah, dan emosi kita ketika di rumah kita bawa ke pekerjaan. Jadi itulah gunanya kita commuting, itulah gunanya kita berkendara dari tempat kerja kita ke rumah. Terus gimana dong yang tempat kerjanya adalah rumahnya? Oke, berarti kita harus sediakan tempat, sediakan space untuk kita kasih waktu sama diri kita sendiri, tubuh kita, emosi kita, untuk mengelola emosi-emosi yang kita rasakan tentang suatu konteks dengan oke, sebelum kita berhadapan dengan konteks baru yang sudah pasti akan membawa emosi-emosi baru ke dalam diri kita, kayak gitu. Jadi ini dua arah ya, bisa jadi kita bawa masalah dari rumah ke kantor gitu, yang dimana misalnya bisa jadi kita lagi berkonflik dengan pasangan kita lagi sebel sama orang tua kita lagi sebel sama anak kita, ponakan kita, tetangga kita gitu. Terus belum selesai itu kita puter, kita regulasi, kita kelola dengan baik, tiba-tiba kita bad mood tuh sama rekan kerja. Padahal begitu duduk diem, ngapain ya gue begitu ya? Gitu. Nah, itu bisa jadi adalah salah satu dampak dari kita belum cukup belum cukup terampil untuk mengelola mana emosi sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi bukan salah kita, memang emosi tuh kerjanya kayak gitu cepat. Jadi ketika ada stimulus gitu, entah itu berupa suara, gambar gitu kan. Stimulus itu kan biasanya ditangkap sama panca indera kita terlebih dahulu kan. Itu ya tubuh kita langsung merespon. Dan emosi itu adalah biologis. Di otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah pusat pusat kendali emosi gitu, kayak comment centernya gitu. Kayak kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman atau rekan-rekan pernah nonton Inside Out, itu ya kurang lebih kayak gitu. Si amigdala itu adalah tempat mereka untuk mengekspresikan, mengendalikan tubuh gitu agar memunculkan ekspresi tertentu. Jadi mirip kayak gitu si amigdala itu. Nah, apakah itu bisa kita kendalikan? Jawabannya mungkin dari film Inside Out itu udah dikasih gambaran ya. Sebenarnya kita nggak bisa kendaliin emosi, tapi kita bisa bekerja sama dengan emosi itu agar emosi itu memberikan kita rasa aman, nyaman, dan juga kemampuan adaptif yang lebih efisien kayak gitu. Oke, boleh di next untuk yang selanjutnya. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang kenapa sih orang yang bekerja di layanan publik atau orang yang bekerja ketemu orang, terus ngobrol sama orang, atau mungkin nggak harus langsung ngobrol sama orang, tapi ngurusin berkas-berkasnya orang gitu, dengerin cerita dari berkas-berkas itu meskipun bahasanya bahasa teknis, tapi kan di situ kan tetap ada ceritanya gitu ya. Itu tuh sangat rentan dengan yang namanya overthinking. Nah, overthinking di sini itu bisa tereskalasi menjadi 3 gangguan psikologis ringan, yaitu psikologis ringan yang bisa berkembang menjadi menengah. Apa itu? Yang pertama adalah burnout.
Yang kedua adalah compassion fatigue. Dan yang ketiga adalah secondary trauma. Jadi itu adalah resiko. Ini 3 hal ini adalah resiko ketika kita bekerja dengan manusia. Karena cerita-cerita yang disampaikan oleh orang lain itu sudah pasti akan ditangkap oleh sinyal tubuh, itu tuh nyata gitu. Karena apa? Karena kita sama-sama manusia gitu. Sehingga kalau itu tidak segera kita kelola, mungkin dengan kegiatan-kegiatan tertentu atau ketika sudah mengganggu kita ke profesional, ya itu akan semakin memperburuk kesehatan mental kita gitu. Nah, apa aja sih yang secara praktis itu bisa membuat orang-orang yang bekerja di layanan nyata? Yang pertama, kritik yang lebih sering didengar dibandingkan apresiasi. Dengerin orang marah-marah mulu, dengerin orang komplain mulu, nggak di kantor, nggak di rumah gitu kan, nggak di kendaraan umum, itu tuh bikin capek. Meskipun mungkin kalau di kendaraan umum tidak ditujukan untuk kita ya gitu, tapi mungkin ya itu hanya sebatas percakapan pribadi saja antara orang tersebut. Tapi kita akan ke-trigger nih kalau tiba-tiba bawa instansi gitu. Iya nih, bla 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 gitu kan. Emang lama, susah, dan ini dan itu. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kita ter-trigger, dan itu bisa kalau tidak kita tangani secara serius, kita cari cara untuk bisa mengelola emosi kita ketika kita mendengar itu, lama-lama kita akan jadi yang namanya burnout dan compassion fatigue. Burnout itu ketika kita tuh masih bisa ngerasa lelah dan kesel. Misalnya, sorry banget ya teman-teman, misalnya dengar kata, BPJS, jam sostek, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu kan. Itu tuh kalau kita masih, itu lagi yang dibahas, itu tuh burnout. Gitu. Simpelnya tuh gitu. Itu sudah ke arah burnout. Padahal kita kan lagi di transportasi umum. Harusnya ya, atau idealnya kita tuh menggunakan waktu itu untuk mengelola di kantor ada apa dan segala macam. Tapi ketika ada trigger, kalau itu sudah mulai bikin gitu, itu sebenarnya udah mulai gejala burnout nih gitu. Nah, masuk ke tahapan berikutnya. Ketika kita sudah mulai nggak ngerasain apa-apa, bahkan apatis terhadap sikap orang yang ngomongin tersebut, itu sudah masuk ke compassion fatigue gitu. Dimana kita tuh udah merasa lelah lagi untuk ngapain sih gue mikirin elu, ya udahlah gue mikirin diri gue sendiri aja. Kalau kata bahasa orang Jakarta tuh kayak gitu, atau orang Betawi tuh kayak gitu. Udahlah saya mikirin diri saya sendiri, ngapain sih orang juga nggak mikirin saya gitu. Itu compassion fatigue gitu. Compassion fatigue karena kita merasa ya yang kita terima itu selalu kritik, selalu ketidakadilan, selalu tidak didengar, dan selalu tidak bisa menyelesaikan kalimat yang ingin kita katakan. Kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya kita nggak mau peduli lagi gitu. Nah, secondary trauma ketika kita terus-menerus mendengar cerita orang lain yang itu lagi, mulai dari yang ringan sampai yang berat, repeat, terus seperti itu berulang-ulang, dan pada suatu ketika kita menginternalisasi itu dengan pengalaman pribadi kita, dan muncullah kondisi fisik, gemeter, degan, tangan dingin, GERD, pusing, sakit leher. Nah, hati-hati rekan-rekan Bapak Ibu, teman-teman semua, bisa jadi itu adalah gejala awal kita menyerang trauma orang lain, dan bukan menjadikan itu trauma kita, bukan, dan mengamplifikasi atau memperbesar trauma yang sebenarnya sudah atau sedang kita pulihkan, yang tadinya ketika kita tidak terpapar dengan masalah-masalah itu, trauma itu sudah berdamai dengan diri kita, tapi dia membesar, teramplifikasi, sehingga muncul lagi seolah trauma itu tidak sembuh, seolah trauma itu tidak pulih. Padahal bisa jadi kita sudah sampai di titik ikhlas, kayak gitu, di titik yang berdamai. Bukan dengan masalahnya, bukan dengan orang yang ada dalam masalahnya, tapi dengan diri kita sendiri. Tapi hal-hal itu
bisa memicu trauma kita muncul lagi. Terus yang kedua, tekanan etika dan empati. Ini berarti nilai-nilai dalam instansi ya. Kita mesti memberikan senyum, kita mesti memberikan bla 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 dan segala macam. Nah, ini tuh membuat kita tuh rentan banget untuk mengabaikan apa yang kita rasakan saat itu. Nggak mungkin ya wajar ketika kita menghadapi orang marah-marah, kita baik-baik aja, justru malah kita senang. Enggak, wajarnya enggak gitu. Wajarnya ya kita akan lambat laun menjadi marah juga. Lambat laun kita akan menjadi kesel juga. Tidak hanya kesel karena penyampaian orang di depan kita, tapi kita menyerap energi, menyerap emosi. Nah, itu ya alatnya manusia seperti itu gitu. Dengan sensori kita tuh bisa menangkap apa yang dirasakan orang lain. Gitu. Mulai dari simpati, kemudian kita perlu bekerja lebih keras untuk mencapai empati. Karena empati itu seperti yang tadi saya bahas, membutuhkan perspektif pola pikir yang seimbang. Antara apa? Antara kondisi kita yang merasa simpati dengan pemahaman kita terhadap kondisi orang yang menerima simpati kita. Jadi kalau itu udah seimbang, kita bisa menentukan sikap, justru itu disebut empati. Bukan lagi simpati, karena udah ada usaha di sana, usaha untuk lebih peduli sama orang lain. Dia membedakan simpati dan empati itu adalah usaha, gitu. Usaha untuk lebih masuk ke dalam permasalahannya, usaha untuk lebih memberdayakan orang tersebut dengan permasalahannya, dan lain-lain. Yang ya di sana ada kata usaha, gitu. Ada kata ya butuh energi lain gitu lah ya untuk membuat orang itu sejahtera gitu kira-kira. Terus yang selanjutnya di slide ini membahas tentang minimnya kendali struktural gitu. Karena mungkin sistem dirasa sudah berjalan dengan baik, sistem dirasa sudah mengakomodir baik itu karyawan atau pekerja maupun juga klien atau customer gitu. Jadi kurang adanya kendali gitu, atau misalnya cek-cek gimana kondisi kesehatannya, kesehatan fisik dan mental gitu, terkait perubahan-perubahan itu tuh dibutuhkan sebenarnya. Evaluasi secara berkala, misalnya boleh pilih 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu, ngerjain kuesioner pendek 5 soal gitu yang terkait dengan apa yang kamu rasakan selama sebulan ini gitu. Itu juga sudah membantu loh gitu dari segi ya struktural itu sendiri gitu, kalau itu disebut kendali struktural. Tapi yang sering terjadi pada banyak perusahaan, tidak hanya di Indonesia sebenarnya sih, di negara-negara lain juga ada yang belum menerapkan itu gitu. Tidak adanya ya itu tadi, kendali struktural atau minimnya kendali struktural menyebabkan kesehatan mental para karyawannya, kesehatan mental para pekerjanya itu kolaps pelan-pelan. Sehingga ketika ada satu perusahaan yang turnover-nya sangat tinggi, berarti bisa jadi di sana kendali strukturalnya itu kurang. Hanya mengejar satu aspek saja, entah apa itu aspek. Kemudian yang selanjutnya, karena bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam sifat, dengan berbagai macam emosi dan berbagai macam masalah, meskipun dalam sistem, dalam protokol, kalau masalah ini begini, kalau masalah ini begitu, tapi yang namanya manusia itu super unik. Kita nggak akan bisa nyamain satu orang dengan yang lain. Bahkan ketika kita punya anak kembar, si anak kembar itu punya perkembangan emosi yang berbeda, punya potensi yang berbeda, meskipun mukanya ketiplek gitu kan, hobinya sama, kesukaan makanannya sama, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan berkembang menjadi kepribadian yang berbeda. Itu alami kayak gitu. So itu kenapa orang yang bekerja dalam layanan publik atau mengurusi manusia itu jauh lebih rentan terhadap overthinking. Kemudian, slide yang selanjutnya. Apa sih dampak dari overthinking? Nah, overthinking itu sendiri itu
selalu dijadikan hal yang antagonis. Kayak kalau orang overthinking tuh berarti orangnya tuh A, B, C, D, oh orangnya tuh kayak gini, orangnya tuh kayak gitu kan. Nah, dampak dari overthinking sendiri, slide-nya kayaknya belum. It's okay. Nah, yang pertama, karena kita terlalu sering menganalisa sesuatu di banyak banyak hal di satu waktu, maka kita akan berkurang fokusnya. Jadi pengen nyelesain A, B, C, D gitu. Padahal ketika di pekerjaan kita dituntut untuk fokus A, B, maksimal D kayak gitu. Tapi karena kita sudah terlalu sering overthinking, kebablasan sampai H, sampai Z gitu, kita pikirin semua. Sehingga ya rasanya kayak nggak ada yang selesai. Rasanya kita tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri karena kita sudah membuat progres di beberapa hal yang kita perlu kerjakan. Jadi kayak gitu. Sulit banget untuk fokus karena terlalu sering over analysis atau terlalu banyak menganalisa, kebanyakan menganalisa, kebanyakan berpikir gitu, terhadap satu masalah. Kemudian itu ya, jadi nggak fokus. Nah, dampak yang kedua adalah terjebak dalam pemikiran yang berulang. Ingat, tubuh kita itu terdiri dari berbagai aspek. Tubuh kita itu ada yang namanya fisik, yang bisa dipegang, yang bisa merasa, kayak gitu. Karena inti hidup di dunia ini tuh itu fisik. Dan bagaimana kita membawa fisik kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Selain fisik, ada yang namanya pikiran. Nah, pikiran ini itu sama kayak fisik. Bisa dilatih, bisa mengenali pola, karena di sini ini ada komputernya, ada CPU-nya, ada RAM-nya, ada memorinya, terus ada prosesornya, kayak gitu. Jadi, ini bisa dilatih. Kalau prompt-nya benar, maka kita akan dapat hasil yang kita inginkan. Sama ya teman-teman kayak AI di sini. Gitu. Jadi itu ada fisik yang bisa kita pegang, yang bisa buat kita merasa, ada pikiran yang bisa kita latih, sama seperti kita melatih otot-otot fisik kita, dan ada yang namanya emosi. Emosi ini ada biasanya, kebanyakan orang zaman sekarang bilangnya emosi itu susah untuk dilatih, dikendalikan, bla bla bla. Oke, stop sampai di situ. Dilatih bisa, tapi dikendalikan kayaknya perlu pikir lagi. Karena emosi itu layaknya kekuatan alam. Emosi itu kayak hujan. Emosi itu kayak ombak. Emosi itu kayak angin. Kira-kira kita bisa nggak ngendaliin itu? Enggak. Karena kita apa? Bukan avatar, bukan gitu. Avatar cuma cerita. Nggak, ya mengendalikan elemen, mengendalikan apa itu cuma cerita. Nah, pada kenyataannya di dunia realitas yang namanya yaitu tadi yang saya sebutkan, elemen itu adalah kekuatan alam. Sama seperti emosi kita. Emosi kita adalah force of nature atau kekuatan alam. Sehingga untuk mengendalikannya itu akan sangat amat sulit kalau kita bertujuan untuk mengendalikan, merepress, menekan, terus mengarahkan dia kepada sesuatu. Itu berarti kan kita tidak mengakui ya adanya emosi itu. Itu berarti di sana ada perilaku gaslighting terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah bertujuan untuk meremas, merepress, mengarahkan dia untuk merasa sesuatu. Misalnya, enggak aku baik-baik saja, enggak aku biasa saja. Nah, hati-hati untuk tidak sering melakukan itu. Karena itu bisa menyebabkan kita bingung terhadap perasaan kita sendiri. Itu adalah salah satu usaha kita untuk mengendalikan emosi, di mana kalau dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan-gangguan psikologis. Yang kita tidak pernah sadari, itu bisa menyakiti tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain. Itu dari pengalaman saya berpraktek. So, itu tentang emosi. Emosi itu
hanya bisa kita latih dan kita ajak bicara, kita maksimalkan sesuai dengan konteks, bukan dikendalikan. Nah, kemudian yang terakhir itu banyak sekali yang yang masih di dunia modern ini tidak bisa terima. Yaitu apa? Yaitu adalah jiwa, soul. Soul and emotion, it's different. Jiwa dan emosi itu beda. Jiwa itu adalah istilahnya pemilik emosi. Jiwa itu adalah kita. Jiwa itu kaitannya dengan apa sih? Kalau 3 hal tadi kan bisa dijelaskan secara saintifik. Semuanya secara ilmu pasti berhubungan gitu kan. Terus ada bukti-buktinya, terus ada cara kita untuk memahami secara logis. Nah, kalau jiwa nih gimana? Nah, jiwa adalah salah satu aspek yang disebut dengan aspek spiritual. Gitu. Aspek spiritual itu tidak bisa lepas dari manusia. Manusia tidak hanya perlu berfokus kepada 3 hal yang saya sebutkan tadi, fisik, pikiran, dan emosi. Tapi juga perlu memperhatikan tentang jiwa, yaitu spiritual. Karena semua ini punya kebutuhan. Semua ini perlu dikasih nutrisi. Semua ini perlu dikasih makan. Kalau enggak apa? Kalau enggak, hidup itu kolaps. Kayak gitu. Kalau dalam agama Islam, kita pernah kan dengar, perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Di sini kuncinya. Itu maksudnya sisi spiritual, si jiwa itu. Gitu. Dan itu saya rasa adalah tingkatan yang paling susah gitu untuk bisa dilatih, untuk bisa integrasikan dengan aspek-aspek yang lain. Karena aspek-aspek yang lain ini punya kekuatan-kekuatan yang lebih kuat untuk ya udah di jalur ini aja, ya udah di jalur itu aja. Kan kamu udah kebiasaan mikir kayak gini, kan kamu udah kebiasaan makan kayak gini, kan kamu udah kebiasaan pakai fasilitas ini yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita perlu bertahap dulu. Bertahap, sesuai dengan prosesnya. Kemudian ya kita cek dari aspek-aspek tersebut mana yang masih membutuhkan nutrisi itu tadi. Jadi pikiran kita yang berulang bisa jadi itu adalah pelajaran atau pembentukan dari survival mode kita yang belum kita matiin. Nah, kapan survival mode bisa mati? Ketika kita udah aman. Ketika kita sudah merasa aman. Amannya setiap orang itu beda-beda. Ada yang amannya setiap orang, ya udah deh, ini cukup buat dana pensiun. Amannya setiap orang, yang penting anakku udah sekolah, udah makan, kayak gitu. Amannya setiap orang bisa ngasih uang ke orang tua tiap bulan. Beda-beda, amannya tiap orang tuh beda. Atau udah tinggal sendiri, alhamdulillah, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh beda-beda, amannya orang tuh beda-beda. Jadi survival instinct dia akan turn off ketika kita sudah merasa aman. Dan rasa aman itu tidak bisa dipupuk. Jadi kita perlu mencari cara untuk menemukan amanan-keamanan kecil kita agar kita bisa menggunakan celah itu untuk mengevaluasi dalam kehidupan kita. Semua itu berpola, semua itu bisa dilatih. Meskipun belum tentu semua bisa dipelajari dengan sempurna. Gitu. Nah, yang selanjutnya, stres dan tegangan terus-menerus. Stres ini, tadi saya sempat bahas ya, kalau ke fisik, dia bisa jadi, gatal-gatal, deg-degan, terus jari-jari, ujung-ujung jari dingin, yang kayak gitu-gitu. GERD itu bukan karena telat makan, kadang. Kalau GERD karena telat makan, gampang sembuhnya. Tinggal kita perbanyak, yaitu tadi, bukan makannya yang banyak ya, perbanyak frekuensi kita memasukkan makanan untuk digerus oleh lambung. Dan itu secara medis sudah dibuktikan sama orang terdekat saya. Dia sembuh dari penyakit lambung gitu, karena dia disiplin makannya di awal-awal, diminta oleh dokter, dan sekarang udah nggak pernah GERD lagi, kecuali kalau dia stres gitu. Nah, dokter pun menyebutkan bahwa 70% dari keluhan GERD
itu adalah stres. Jadi jangan heran kalau misalnya kita konsul ke dokter penyakit dalam, apa keluhannya ibu? Lambung saya sakit dok. Oh GERD ya. Lagi mikirin apa emang? Gitu. Hampir semua dokter ngomong seperti itu. Dan itu wajar karena dokter sendiri pun yang bilang kalau kebanyakan penyebab GERD itu adalah stres yang ditekan dan berkepanjangan. Jadi terus-menerus kuncinya. Kemudian yang selanjutnya, apa itu dampak overthinking? Yaitu tadi, mengurangi keberhargaan diri kita. Kita jadinya ngelihat keluar terus. Kita jadinya ngelihat, oh orang kayak gini ya, aku kayak gitu nggak ya? Aku belum kayak gitu. Mengurangi rasa berharga diri kita. Padahal kita punya lebih banyak yang berharga tanpa harus membandingkan orang itu. Tapi karena kita terlalu sering overthinking, sehingga kita melihatnya hanya keluar, tidak ke dalam. Kalaupun kita punya kelemahan, ya cobalah evaluasi. Benarkah itu sepenuhnya adalah kelemahan atau sebuah kemampuan, sebuah skill yang bisa membuat kita terus untuk beradaptasi, terus untuk bertahan hidup, terus untuk mencapai apa yang bisa membuat kita itu benar-benar hidup di dunia. Karena hidup itu bukan tentang tujuan, hidup itu bukan tentang selesai, tapi tentang mencari apa itu artinya bahagia, apa itu artinya cukup, dan sebagainya. Jadi hidup itu tentang meaning, seperti kata Viktor Frankl, gitu. Ya, Bapak eksistensial, Bapak yang menciptakan teori tentang hidup itu perlu punya arti. Kalau kita hidup gak ada arti, maka kita akan bosen, kita akan boring, kita gak bisa menghargai apa yang ada di depan kita, apa yang kita punya saat ini, sehingga banyak gangguan-gangguan psikologis itu muncul, kecemasan, depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup, seperti itu. Atau mungkin gangguan-gangguan kepribadian yang kemudian menebal, membuat kita terganggu secara relasi sosial. Jadi bisa jadi nih kalau nggak punya teman, gitu kan, nggak ada orang yang bisa ngedengerin cerita kita secara sabar, dan kita juga nggak sabar dengerin cerita orang, bisa jadi itu gejala gangguan kepribadian yang mulai muncul karena stres kita tuh berat. Gitu, banyak, stres kita tuh banyak dan tekanan kita tuh berat. Karena pada dasarnya pola asuh, terus keturunan, dan juga tekanan dari lingkungan gitu, itu mungkin sekali memberikan kita ciri-ciri kepribadian-kepribadian yang ketika menebal itu akan menjadi gangguan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang controlling dikit, ada orang micromanaging, ada orang yang apa sih namanya orientasinya aku dan aku gitu kan. Nah, tolong itu jangan overdiagnosis ataupun self-diagnosis. Karena belum tentu mereka sudah mengarah ke gangguan kepribadian. Mengganggu orang iya betul gitu, karena ya memang itu salah satu ciri gangguan kepribadian gitu ya, orang yang merasa bukan dirinya yang merasa. Iya, tapi sebaiknya konsultasikanlah kepada profesional terkait hal tersebut. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, jadi overthinking itu bukan tanda kelemahan, karena seperti yang saya bilang, overthinking itu bisa jadi kelebihan kita, tapi overnya dihilangin, tinggal sisa thinkingnya, ditambahin analytical thinking atau berpikir analitis gitu. Berpikir analitis itu ada ukurannya, beda dengan overthinking. Kalau overthinking nambahin terus tuh rel kereta apinya, sama gerbong baru di rel kereta api. Tapi kalau berpikir analitis, itu kita akan menambah banyak gerbong di satu rel dan mengeliminasi gerbong mana yang tidak efektif. Kemudian menambahkan gerbong penarik atau pendorong untuk sentuhan terakhir. Sentuhan yaitu tadi, oke, masalah ini berjalan dengan analisa saya seperti itu.
Gitu. Jadi beberapa pekerjaan justru membutuhkan analytical thinking, justru membutuhkan deep thinking. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan misalnya seperti konsultan, industri kreatif yang kayak gitu-gitu, seniman, guru gitu ya. Dan yang terutama bekerja dengan manusia itu justru membutuhkan analytical thinking gitu. Selain analytical thinking, juga emotional thinking. Jadi bagaimana kita memproses emosi kita dulu gitu, jangan emosi orang dulu, kita memproses emosi kita dulu, baru kita menganalisa apa yang bisa kita berikan terkait dengan emosi yang ada di depan kita atau yang mungkin dirasakan orang di depan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi overthinking itu berarti tanda sebenarnya kita tuh peduli banget gitu. Peduli untuk menyelesaikan masalah itu, peduli untuk meringankan beban dari orang lain dan bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita, serta kita tuh pengen kerjanya itu benar. Yang dimana semua ini itu adalah tanda-tanda dari berarti kita sudah punya integritas. Integritas untuk tahu yang mana yang ideal, yang mana yang enggak. Kira-kira kayak gitu. Boleh? Slide selanjutnya. Nah, tadi saya sudah sempat membahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan. Sistem itu sebenarnya bisa kita rubah nggak sih? Terus hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kita itu mengurangi overthinking? Jadi di sini saya ada 2 lingkaran. Lingkaran pertama itu tentang yang bisa dikendalikan. Dan lingkaran kedua itu yang tidak bisa dikendalikan. Sama sekali. Gitu. Jadi nggak bisa nyebrang nih, kecuali lewat tengah. Nah, tengahnya itu apa? Tengahnya itu adalah sesuatu yang masih mungkin kita pengaruhi. Tapi seperti celahnya kan kecil ya. Berarti nggak banyak sebenarnya hal yang bisa kita pengaruhi. Yang bisa adalah yaitu tadi kita menerima apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Ya yang ada dalam kita itu tadi. 4 aspek kita itu tadi yang bisa kita kendalikan, misalnya pilihan kita untuk makan siang apa, itu tentu bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa yang lain, yaitu tadi menerima ajakan atau menolak ajakan, itu bisa kita kendalikan gitu. Atau misalnya apalagi ya yang sifatnya pribadi, ya itu tadi yang jadi contoh masalah sepele gitu, warna dari kerudung di pagi hari, atau hari ini kita mau mungkin buat mas-mas atau bapak-bapak yang masih merokok gitu ya, hari ini saya mau ngerokok nggak ya, kayak gitu, itu sebenarnya bisa kita kendalikan gitu. Hari ini mau ngurangin nggak ya, 2 batang, sebatang gitu, sebungkus mungkin gitu kan, itu bisa dikendalikan. Apa yang bisa dikendalikan gitu, tubuh kita itu bisa dikendalikan, pikiran kita bisa dilatih, emosi kita bisa kita kelola, dan yang terakhir spiritualitas kita bisa kita tingkatkan kayak gitu. Nah, itu tentang apa yang bisa kita kendalikan atau di luar kuasa kita gitu. Nah, yang selanjutnya yang sebelahnya adalah tidak bisa kita kendalikan. Mau kita jungkir balik, mau kita udah berubah jadi Power Ranger ataupun hal apapun gitu ya yang punya kekuatan super, tetap aja hal itu tidak akan bisa kita kendalikan. Apa itu? Contohnya hal-hal yang berada di makrosistem dan kronosistem. Apalagi itu Mbak Ika gitu. Jadi manusia itu hidup di dalam sistem-sistem sosial. Ada yang namanya self gitu. Jadi intinya itu bulat di dalam. Itu namanya self. Itu adalah lingkungan pribadi kita. Di situ kita mengenal siapa diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, sama sisi kita yang tidak pernah kita ketahui. Gitu. Nah, karena ini konteksnya dengan sosial, jadi tentang pengenalan diri. Kemudian keluar lagi ke sistem yang lebih besar, yaitu sistem orang terdekat gitu. Orang terdekat itu siapa ya? Tentu yang kita pilih. Bisa jadi itu sahabat kita, bisa jadi itu orang tua kita, bisa jadi itu pasangan kita, kayak gitu. Itu adalah sudah masuk ke mikrosistem gitu. Sistem-sistem terkecil yang ada di lingkungan sosial seseorang gitu.
Kemudian mikrosistemnya membesar ke lingkungan yang lebih luas. Teman sekolah, teman nongkrong, yang kayak gitu. Teman kerja yang pulang bareng dan jajan bareng, itu masih mikrosistem. Cuman lingkaran yang lebih besar. Dia belum tentu bisa masuk ke lingkaran yang lebih kecil, tapi dia akan tetap stay di situ ketika perilakunya sesuai dengan ya kebutuhan individu tersebut. Kemudian berpindah ke makrosistem. Makrosistem ini akan ada lebih banyak orang-orang yang ya itu tadi tidak bisa kita kendalikan, hanya bisa pengaruhi bos kita, dosen kita, guru kita, ya mungkin atau bisa jadi pasangan kita, orang tua kita yang itu termasuk dalam lingkungan sosial yang lebih luas juga, punya peran, punya pekerjaan, dan hal-hal yang mereka pun juga sadari itu tidak bisa dia kendalikan. Kayak gitu. Kayak ya tidak bisa dia kendalikan sendiri. Itu tadi. Nah, ini masuk ke proses yang mana sih yang bisa masih dipengaruhi. Nah, kemudian itu adalah mikrosistem. Kemudian mikrosistem itu juga termasuk negara, dunia, gitu lah, PBB lah, apalah pokoknya sebutannya itu, pokoknya yang kaitannya itu sudah masif, luas gitu, dan global. Itu adalah makrosistem. Dan kemudian ada yang namanya kronosistem. Nah, kronosistem apa? Sejarah, gitu. Sejarah kita. Generasi-generasi kita yang sebelumnya. Ini kronosistem. Kita kan nggak mungkin ya, balik ke masa lalu, kamu jangan menjajah Indonesia, kan nggak bisa, gitu. Itu tidak bisa kita kendalikan. Kayak gitu. Jadi, maksudnya kronosistem itu. Terus, misalnya nggak mau ada COVID, kan nggak bisa. Gitu. COVID-nya udah lewat. Gitu. Atau misalnya yang termasuk kronosistem yang lain itu misalnya itu tadi budaya, terus tren, itu termasuk kronosis. Mungkin yang memulai satu orang, tapi ketika itu sudah menjadi masif dan dibahas di zaman yang lain, ya itu sudah menjadi kronosistem. Di mana kronosistem dan makrosistem itu tidak selalu bisa kita kendalikan, hanya bisa kita pengaruhi. Itulah kenapa ada panah kecil di tengah gitu kan, untuk mengemphasize kalau ini loh hanya bagian ini nih yang bisa kita pengaruhi. Nah, pengaruh kita itu ditentukan dari itu tadi lingkaran-lingkaran sosial. Seberapa seberapa berpengaruh kita di lingkungan tersebut, seberapa banyak pengetahuan yang kita punya, dan yang lebih penting lagi seberapa ingin kita mengubah itu. Semakin besar keinginan kita, maka semakin besar juga kemungkinan kita bisa mengubah itu. Namun itu hanya kemungkinan, bukan kepastian. Dan ketika kita mengejar kemungkinan, di mana hal itu seringkali semu, maka munculkan yang namanya overthinking. Gitu. Jadi itu tentang, jadi perlu kemana nih kita fokus? Saya udah kasih ya tanda. Jadi kita fokus dulu ke hal yang bisa kita kendalikan, baru kita bergerak ke kira-kira apalagi ya yang bisa kita pengaruhi dengan menyadari hal-hal yang kita punya itu tadi, dan melepaskan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Karena mau berusaha sekuat apapun, yang nggak bisa dikendalikan itu nggak bisa bergeser ke yang bisa kita pengaruhi. Di satu titik yang namanya realitas, ya kita menerima sesakit apapun itu, sesulit apapun itu. Gitu. Oke. Lalu boleh di slide yang selanjutnya. Ini sudah masuk slide yang belum selesai, tapi nggak apa-apa, saya akan menjelaskan. Nah, prinsip kesehatan mental di layanan publik, ini kecil banget, saya bacain aja. Profesionalisme itu bukan berarti mengorbankan diri. Maksudnya kayak gimana? Udah diulang-ulang ya. Sama tadi juga di bagian apa yang bisa dikendalikan, apa yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ketika kita itu tampil sebagai profesi, kita pun juga perlu punya batas. Sampai di mana kita mampu menangani ini, dan sampai di mana kita sudah tertrigger karena masalah ini. Jadi kita pun perlu punya batas untuk bilang ke diri sendiri stop. Nggak bisa dilanjutin, saatnya dioper.
Terus gimana kalau nggak bisa dioper? Ya berarti kesalahan sistem. Akan selalu ada konsekuensi. Berarti kita harus apa? Itu untuk melindungi diri kita sendiri dulu. Kayak gitu. Tidak ada di dunia ini yang nggak bisa, ya itu tadi, nggak ada pilihan lain. Gitu. Justru ketika kita ngomong nggak ada pilihan lain, artinya kita sudah memilih. Gitu. Padahal pilihan, apalagi yang diucapkan dari mulut kita, itu adalah kendali kita sebenarnya. Pilihan untuk berhenti, pilihan untuk lanjut, pilihan untuk cukup, atau pilihan untuk terus ingin lebih. Gitu. Kemudian, bekerja yang baik itu adalah bekerja yang tahu batas. Berhubungan ya sama yang tadi itu. Profesionalisme itu bukan berarti mengorbankan diri. Bukan berarti, kan di sini tulisannya harus bisa fleksibel. Berarti semuanya fleksibel. Hari Minggu harus harus bisa dihubungi, grup harus dijawab, kayak gitu. No, gitu. Tetap punya batas. Ini adalah waktu saya sama keluarga, ini adalah waktu saya mengembangkan diri, ini adalah waktu saya pribadi. Semua itu harus disadari. Dengan sadar kita mengambil pilihan itu. Jangan sampai orang melanggar batas kita. Karena sekali kita mengizinkan orang, sistem, lembaga, instansi untuk melewati batas kita, mereka tidak akan pernah puas. Sampai suatu saat kita akan kehilangan diri kita sendiri. Awalnya mungkin burn out, kemudian kok aku nggak ngerasain apa-apa ya, kok minggu kemarin aku nggak tahu nangis kenapa ya, kok aku jadi jutek ya sama pasanganku. Jadi sudah berdampak berarti. Gitu. Jadi itu prinsip yang perlu dipegang. Profesionalitas tidak sama dengan mengorbankan diri sendiri. Slide selanjutnya. Nah, tools pertama yang perlu berusaha untuk dilatihkan ke dalam diri kita sehari-hari adalah pisahkan peran dengan identitas gitu. Kita mungkin orang yang baik, orang yang selalu ingin menolong, tapi ya kita tetap perlu objektif, keluhannya apa, sistemnya seperti apa, dan diprosesnya seperti apa. Bukan karena diri kita ini gak tegaan, nah itu ya sering seperti itu, gak tegaan atau gak bisa ngelihat orang susah gitu. No, pertama kita harus be a professional dulu, keluhannya apa, sistemnya gimana. So itu first tool atau alat pertama. Kemudian alat yang kedua adalah berikan aturan kepada diri sendiri tentang apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Apakah ini berdampak? Tanyakan. 5 hari saya awal di sini rasanya kayak gimana? Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa mimpi saya? Kemudian setelah 5 bulan saya bekerja, balik lagi, ulang lagi pertanyaan. Dan ya seperti itu. Jadi ulang lagi pertanyaannya sampai 5 tahun ke depan saya jadi yang seperti apa ya? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme. Jadi nggak harus sempurna. Yang penting kita bisa deliver apa ya diinstruksikan sama kita. Dan yang keempat adalah regulasi diri di bawah tekanan. Gitu. Nah, ini bisa ambil napas panjang, minum air dulu, jalan dulu. Kalau misalnya stresnya lagi duduk, berarti harus jalan. Kalau stresnya lagi jalan, berarti duduk dulu, napas, minum, dan segala macam. Kemudian, yang selanjutnya, yang terakhir, nomor 5 adalah tutup hari dengan dengan kata-kata validatif atau afirmasi. Misalnya seperti makasih ya udah bekerja keras selama seminggu ini. Makasih ya ini, makasih ya itu, diriku, peluk diri sendiri, kasih reward gak harus mahal-mahal. Bisa kita nonton video favorit kita, bisa kita duduk tenang 2 menit aja, gak mikirin apa-apa, pikirin tarik nafas, hembusin nafas, sudah gitu aja. Itu resep untuk tidak memikirkan apa-apa. Fokus terhadap gejala tubuh. Kemudian jangan lupa untuk ketika besok hari bekerja, yuk kita kerja lagi, yuk kita semangat lagi. Atau ngomong itu di depan kaca, itu juga bisa berhasil.
Kemudian overthinking versus tanggung jawab. Tanggung jawab itu sehat ketika kita melakukan bagian yang memang kita perlu lakukan. Tapi overthinking itu kadang memikul sesuatu di luar kemampuan kita. Jangan lupa baik sama diri sendiri, self-compassion. Karena itu butuh buat apa? Buat menaikkan kepercayaan diri kita, self-esteem kita, keberhargaan diri kita. Jadi, hal yang perlu kita ingat adalah, ya, kita ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi, supaya kita tetap sehat, mental kita tetap baik, kita juga perlu mencari cara untuk, yaitu tadi, mengelola hal-hal yang belum bisa kita kelola. Sehingga kita tetap waras dan berintegritas. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu pesan penutup dari paparan dan slide saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, karena ini sudah malam ya, udah jam 8 lewat, mungkin bisa dikelola pertanyaannya untuk tidak terlalu banyak. Oke. Supaya kita istirahat, ya, itu salah satu bagian dari merawat diri juga. Oke. Ya, Siap, betul sekali nih Mbak Ika. Wah, luar biasa ya, tidak terasa ternyata untuk di bagian tengah khususnya mungkin sekarang sudah jam 9 malam nih Mbak Ika. Tapi luar biasa untuk seluruh Sobat ASD Expert ini masih stay tune nih, karena memang materi pada sesi ASD Expert malam ini sangat relate ya, khususnya mungkin untuk teman-teman Sobat ATE yang sering overthinking. Mungkin dari penjelasan dari Mbak Ika sendiri tadi tuh ada satu kalimat yang sangat menarik, yang sangat tertanam di kepala saya itu, bahwa kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan emosi, tapi kita selalu bisa bekerja sama dengan emosi kita. Luar biasa ya Mbak Ika, terima kasih atas sesi sharing ilmunya. Baik Bapak Ibu Sobat ASD Expert, karena keterbatasan waktu, mungkin buat Sobat ATE yang mungkin ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita, atau mungkin mau sharing terkait seputar tema yang sudah disampaikan oleh Mbak Ika tadi, dipersilahkan terlebih dahulu untuk open mic sebelum kami membacakan soal-soal yang masuk, karena beberapa sudah banyak nih yang masuk Mbak Ika melalui Japrian. Mungkin dipersilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Sobat ATE yang ingin bertanya secara langsung, disilakan untuk open mic. Oke, sepertinya masih agak malu-malu nih, baik, karena mungkin belum ada yang ingin bertanya secara langsung. Kami akan membacakan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini anonim, Kak. Saat ini saya sebagai staf EP3 Rumah Sakit, di mana setiap hari ada informasi atau keluhan yang diterima oleh peserta. Yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana cara kita mengendalikan diri agar tidak overthinking dalam menghadapi suatu keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh peserta, di mana penjelasan yang kita berikan dapat diterima oleh peserta secara jelas dan diterima oleh peserta. Mungkin bisa langsung ditanggapi Mbak Ika. Oke. Melihat dari prinsip tadi, berarti kalau kita langsung overthinking ketika ada orang menyampaikan keluhan atau menyampaikan pertanyaan, berarti yang perlu dicek diri kita sendiri, kita panik atau enggak. Karena itu adalah permasalahan nomor 1 ketika kita mendapatkan keluhan dari orang-orang datang mau nanya, ini gimana sih, ini kemana, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tubuh kita ini penuh dengan sensori gitu. Jadi wajar Mbak kalau ibu, bapak, ada orang deket tiba-tiba rempong nanyain ini gimana, prosedurnya gimana, kita juga ikutan panik. Wajar. Tapi tips dari saya biar nggak panik adalah yang pertama, lihat ada yang bisa dibantu ibu gitu. Kita ciptakan, cari grounding. Boleh gini, ada yang bisa dibantu ibu, dekatkan ke dada. Ada yang bisa dibantu ibu gitu. Atau ya itu tadi, kita cari grounding. Grounding kita tuh apa? Boleh hal yang sangat sepele, pegang pulpen lah, apalah,
pegang papan jalan itu boleh banget gitu. Jadi apapun, cari sesuatu yang bisa membantu kita untuk grounding. Biar ketika dia nadanya panik, kita nggak ikutan panik gitu. Itu poinnya. Satu, berusahalah untuk tidak panik. Kemudian yang kedua, setelah ada yang bisa dibantu ibu, ada yang bisa dibantu ibu, kayak gitu, kita tarik nafas selagi kita menjauh dari dia. Tarik nafas. Kemudian buang perlahan, jangan oke, ibu, enggak, nanti dia merasa. Jangan, ya nanti dia merasa. Jadi kita tarik badan kita agak menjauh, tarik nafas, terus buang perlahan. Baik, boleh saya dengar dulu lengkapnya seperti apa? Itu nomor 2. Berusaha tidak panik, tarik nafas. Dengan tarik nafas ya, berusaha tidak panik dengan tarik nafas. Yang kedua, dengar semua dulu sampai selesai. Jangan buru-buru untuk menjelaskan. Terus nanti gimana kalau dia ngomongnya kebanyakan, kelamaan gitu. Orang butuh nafas. Jadi, ketika dia narik nafas, wah terima kasih sekali Ibu atas pertanyaan ini. Langsung aja disamber gitu. Itu tips yang ketiga. Ketika dia narik nafas, langsung aja samber gitu. Dengan tadi itu yang sudah kita susun di otak nih, prosedur ini, pertanyaannya ini, prosedurnya ini, langkahnya ini, dia gini gitu. Supaya dia nggak salah paham. Tips terakhir yang keempat, cek dulu pemahaman dia sejauh mana. Ini melibatkan keinginan kita atau tekad kita untuk mengulang si instruksi tersebut, si step-step tersebut. Pertama, gimana cara ngeceknya? Sampaikan dengan pelan dan jelas setiap instruksi. Misalnya instruksinya ada 5, ya yang pertama ibu, itu pelan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai seterusnya. Minta dia untuk jadi ibu, dari sini boleh nggak saya mohon maaf, mohon izin ibu untuk tadi coba kita biar sama-sama paham, coba jelaskan kembali atau ya gimana lah ibu sampai sini paham gitu, atau singkatnya seperti itu, atau ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan yang kayak gitu, singkatnya kayak gitu. Nggak apa-apa untuk mengkonfirmasi dia paham apa enggak instruksi kita gitu. Kalau marah lagi biasanya gitu ya kadang ya, balik lagi ke step yang pertama, jangan panik, tarik nafas, terus itu tadi, berarti dia masih belum bisa menerima step-step ini. Kalau butuh bantuan, jangan malu. Segera melirik ke orang yang terdekat, teman kita, syukur-syukur ada supervisor kita di sana, langsung dilirik gitu. I need help gitu. Jangan takut untuk minta bantuan. Bantuan itu wajar. Kalau kita sudah overwhelmed, justru harus minta bantuan. Gitu. Udah dijelasin 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, segera send help. The audience kayak gitu. Dada-dada ke kamera, itu harus. Supaya apa? Kita nggak nyakitin diri kita sendiri. Kita nggak overwhelmed. Itu. Kita nggak merasa, aku kayaknya kurang kompeten ya ngejelasin sama orang. Itu artinya kita nyakitin diri kita sendiri. No, jangan. Orang tuh berhak loh, gak bisa. Dari gak bisa itu mereka bisa. Kira-kira gitu. Semoga menjawab ya. Siap, terima kasih Mbak Ika. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Tadi saya ada catat sedikit nih tips dan triknya tadi, mencari sesuatu yang bisa di grounding, berusaha untuk tidak panik, kemudian tarik nafas dan dengarkan semua sampai selesai. Nah, selanjutnya nih Kak, ada dari kantor cabang Kendari. Ada Kakak Maulid. Maulid, mungkin izin boleh open mic Kakak Maulid? Jika berkenan untuk open mic biar bisa disampaikan langsung nih sama narasumber kita Mbak Ika.
Oh, sudah ya. Oke. Halo, ya. Ya, malam, Halo. Kak. Silakan Kak Maulid. Iya, Ya, malam. selamat Izin, malam. izin bertanya, Kak. Mengapa di malam hari itu adalah waktu favorit untuk overthinking, Kak? Dan Oke. seperti yang kita ketahui, ketika tubuh sudah lelah, maka itu pikiran selalu ramai, Kak. Oke. Apakah ada suatu hal yang memang berkaitan dengan hal ini atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, ya. Seperti sudah dibahas di banyak lagu, di banyak film, dan di banyak prosa, malam hari adalah waktu ideal untuk overthinking. Iya, memang. Kenapa? Karena itu adalah proses biologis yang wajar sebenarnya untuk, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut unwind gitu. Maksudnya unwind itu gimana? Jadi kita itu mereview seharian ini kita tuh ngapain aja. Seharian ini kita itu menghadapi apa saja. Hal-hal apa aja yang masih kita pikirin, yang bikin kita stres, itu sebenarnya proses yang wajar. Yang dimana akan sangat terbantu ketika kita punya yang namanya rutinitas sebelum tidur. Jadi mau secapek apapun ketika orang itu punya rutinitas sebelum tidur, maka proses unwind-nya itu tadi di mimpi, gitu. Di mimpi. Dan menjadi image-image. Itu sebenarnya mimpi, imajinasi, itu proses overthinking yang nggak nggak menyakitkan, kecuali kalau itu mimpi buruk. Nah, itu warning juga tuh kalau mimpi buruknya berulang ya. Kalau mimpi buruknya sekali-sekali, it's okay. Enggak, kalian enggak dapat kiriman, enggak, kalau cuma sekali-sekali gitu. Tapi kalau beberapa kali, justru kita perlu waspada. Mungkin ada stres tertentu atau karena saya tidak berkapasitas untuk membahas tentang si kiriman-kiriman itu, ya kalau dalam segi psikologi sih ya, karena kita menekan sesuatu secara berlebihan. Awalnya kita sadar, tapi ketika berjalannya waktu, kita nggak sadar kalau tekanan itu semakin besar. Ingat prinsipnya, masalah itu kalau diabaikan, dia nggak hilang. Dia nggak tetap utuh kayak begitu. Seperti kita tinggalkan, tidak. Dia akan berkembang biak gitu. Menjadi masalah lain yang kita mungkin tidak akan bisa handle kalau tidak segera kita hadapi. Kayak gitu. Itu prinsip masalah, karena bagaimanapun juga apa yang ada di dalam tubuh manusia itu berkembang, mau atau tidak gitu. Mau nggak mau itu harus berkembang. Dan overthinking ketika malam hari, ketika kita capek, ketika kita menuju relax, itu sebenarnya adalah hal yang alami. Pilihannya di manusia adalah kita mau give in apa enggak. Kita mau menyerah dengan overthinking itu apa enggak. Gitu. Jadi ketika kita overthinking malam hari, jangan scrolling media sosial. Itu akan memperburuk overthinking. No, itu tidak akan memberikan kita relaksasi. No. Jadi pertama, ketika kita overthinking di malam hari, letakkan ponsel, gadget, matikan laptop, matikan desktop, jauhkan itu semua, tarik nafas, ajak omong si overthinking-nya. Ajakin ngomong. Mikirin apa sih lu? Gitu. Mikirin apa sih kau? Ajak ngomong. Ini nih, mikirin ini. Oke, apalagi? Overthinking itu tidak sendirian. Overthinking itu selalu berkelompok. Apalagi? Jabarin, suruh mereka ngomong semua. Terus, kasih kata-kata pamukan. Udah nih, ini doang. Oke, selesain satu-satu. Nggak berasa tidur. Bener. Gitu. Jangan dihindari. Justru jangan dihindari. Tapi ingat, metodenya untuk ngajak ngomong satu-satu bukan mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu bahasa kerennya reminiscing. Gitu. Jadi kita ngungkit tuh yang udah belakang-belakang. Jadi tidak berfokus pada mikirin apa gitu.
Kalau mikirin sesuatu yang sudah lama terjadi, hindarilah si reminiscing itu. Karena itu akan memperburuk overthinking yang sedang terjadi di malam hari. Karena apa? Karena itu proses alami tubuh. Apalagi itu terjadi di pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi. Nah, tubuh itu jadwalnya mereka lagi regenerasi. Iya, wajar sih kemampuan analisa kita jadi meningkat. Karena itu jadwalnya sel-sel tubuh untuk berganti gitu. Berganti menggantikan sel yang sudah mati, sel yang rusak itu ke sel-sel baru. Boleh dikonfirmasi ke dokter. Gitu. Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi itu ada jam krusial. Minimal kita harus dapat 30 menit aja deep sleep. Kalau kita mau sehat. Gitu. Bukan berarti nggak boleh begadang ya gitu. Kalau kata podcastnya Dokter Tirta gitu, begadang itu adalah tiket yang akan habis, dan tiket itu pakai umur kita. Jadi bijak-bijaklah dalam begadang, karena setiap tiket yang kita tukarkan dengan jam tidur kita itu mengurangi usia kita, dan itu pasti ada penelitian. Dia bilang kayak gitu. BTW saya juga udah baca penelitiannya dan serem itu gitu. Penelitiannya itu termasuk ke ini juga, ke ritual spiritual atau ritual keagamaan gitu. Jadi di situ ada penelitian untuk melihat ritual agama mana nih yang paling bisa memperpanjang hidup manusia gitu. Nah, jawabannya nggak ada yang pasti. Yang penting mereka punya yang spiritualitas yang penuh ya gitu. Pokoknya inti jawabannya gitu. Tapi secara saintifik yang terukur itu memang Islam gitu. Muslim yang sholat dengan gerakan yang benar. Karena gerakan sholat itu persis seperti gerakan yoga gitu. Jadi di sini ada Hindu dan Islam yang menempati posisi pertama gitu untuk ukuran keilmuan ya gitu. Jadi gitu. Nah, gitu. Itulah jawabannya kenapa kita overthinking di malam hari, karena sel-sel kita baru, mesinnya baru gitu. Jadi itu alasannya kenapa kita overthinking di malam hari, dan itu tipsnya gimana biar kita nggak overthinking di malam hari. Oke, siap. Mantap. Terima kasih Mbak Ika atas pencerahannya. Semoga Kakak Maulid terjawab ya. Jadi tadi memang hal yang alami untuk overthinking di malam hari. Mungkin salah satu tipsnya jangan scroll sosmed. Kalau bisa tadi udah disampaikan nih sama Mbak Ika. Dilepas semua dulu perangkat-perangkatnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan dan mengundang 2 atau 3 penanya lagi ya Mbak Ika. Mungkin ini ada dari Kakak Fabio Sakira Harja. Silakan Kakak Fabio untuk open mic. Kak, terima kasih. Halo. Izin bertanya, apakah sesuatu yang wajar jika kita khawatir atau dengan sesuatu yang kecil dalam pekerjaan? Contohnya, saya sendiri sebagai frontliner di kantor cabang Padang, itu terkadang terlupa memberikan sesuatu informasi dalam layanan kepada peserta. Mungkin ya informasi kecil cuman penting gitu, tapi terlupa, sehingga setelah itu jadi kepikiran gitu loh, padahal peserta itu bisa mencari informasi itu di luar kantor, dari luar informasi yang kita sampaikan. Apakah itu kategori perfeksionis juga atau bagaimana gitu? Terima Terima kasih. kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah bercerita, dan terima kasih sudah mau introspeksi dan mengenal diri lebih dalam. Iya, itu ciri-ciri perfeksionis. Jadi semua itu harus ada stepnya, semua itu harus masuk gitu ke ideal. Dan kalau misalnya overthinkingnya lebih dari sehari, iya berarti mungkin perlu cari temen yang asbun kali ya gitu, biar bisa melatih supaya si perfeksionisnya itu agak agak berkurang sedikit gitu. Karena sebenarnya ini bukan hanya eksperimental sosial, tapi keberagaman dalam circle pertemanan kita itu akan membantu kita untuk berkembang gitu. Jadi kalau Anda misalnya atau masnya atau bapaknya adalah orang yang
serius gitu, atau Mas Denny adalah orang yang serius, carilah teman yang kalau di lingkungan pertemanan itu tidak serius. Misalnya contohnya dia asbun, atau misalnya dia hebat di pekerjaan, tapi kalau diajak ngomongin gosip, lemot kayak, siapa? Kayak gitu-gitu. Nah itu. Jadi keberagaman dalam berteman itu akan membantu kita untuk, dia itu tadi, mengurangi hal-hal yang selama ini mungkin sebenarnya itu bukan kekurangan kita, tapi kita tuh kelebihan aja di situ, karena saking kelebihannya gitu ya. Jadi itu membuat kita gitu. Nah, tipsnya biar nggak kayak gitu adalah memang awalnya mendistraksi diri sih gitu, dari hal yang hal-hal yang produktif. Misalnya seperti, ini langkah awal ya, biar nggak langsung pikirin. Jadi indikatornya adalah kalau lebih dari sehari masih mikirin itu, udah dapat jawabannya, masih mikirin itu, berarti itu sudah overthinking. Gitu. Tadi kan udah dapat jawabannya tuh, kayak ya sebenarnya dia juga bisa sih cari informasi itu dari luar, atau misalnya dia juga bisa sih nanya lagi gitu kan, ketemu kan saya juga memperkenalkan diri nama waktu itu gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Udah ada solusinya, udah ada jawaban, tapi kita masih kepikiran nih gimana ya nanti kalau dia ternyata nggak cari tahu gitu. Oke, itu berarti menambah rel baru ya. Jadi tipsnya adalah kita coba distraksi dengan hal yang lain. Apa aja yang biasanya Masnya lakukan? Oke, entah itu baca buku, main game, kayak gitu, atau ngobrol sama orang itu. Kalau masih juga kepikiran, cari orang yang Masnya percaya dan cerita gitu. Dengan intro, aku pengen cerita, tolong dengerin ya. Kalau orang yang sudah kita percaya, denger intro itu, oke, dia akan listen. Dia akan mendengarkan. Dia akan mendengarkan sampai habis. Kemudian, biasanya orang yang kita percaya tidak akan langsung kasih solusi. Dia akan tanya, perasaanmu gimana sekarang? Tahu kalau waktu itu kamu ngelakuin kesalahan. Ya, kepikiran, aku begini, begitu. Wajar. Pikiran itu wajar ketika kita melakukan kesalahan. Itu apa namanya? Rasa bersalah, guilt. Gitu. Jadi ketika kita terus-menerus menghukum diri kita karena rasa bersalah itu, itulah yang sudah mengganggu. Gitu. Nah, di situ baru kita tanya balik, menurutmu gimana ya? Gitu. Tentu sama orang terdekat kita. Jadi step pertama adalah distraksi. Distraksi itu tidak selalu buruk. Gitu. Distraksi itu membuat kita memberikan jeda pada tekanan yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, cari orang yang dipercaya, yang cukup nyaman untuk mendengarkan cerita dan tidak judgmental gitu. Atau kayak kalau misalnya mas mbaknya, bapak ibu senang orang yang judgmental, ya itu juga boleh sih gitu. Siapa tahu itu bisa lebih memotivasi gitu kan. Tapi kebanyakan orang itu tidak suka orang yang judgmental. Kemudian yang terakhir, lepasin. Let go aja. Karena manusia itu pasti buat kesalahan. Karena manusia itu pasti harus salah sebelum dia tahu apa yang benar. Dan itu adalah pertanyaan atau perilaku eksistensial buat kita. Kira-kira kayak gitu. Untuk mencari makna itu tadi. Wow. Ada yang udah sampai pules ya dengerin kita. Siap. Terima kasih Mbak Ika. Mungkin tadi jawaban dari Mbak Ika juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kakak Buna nih. Karena tadi pertanyaannya hampir sama. Dia minta metode praktis yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cukup baik dan efektif tanpa jatuh ke dalam siklus overthinking akibat perfeksionisme. Jadi tadi ada tips-tipsnya udah disampaikan, dan yang paling lengket di otak saya tadi tuh yang terakhir, tips terakhir, let it go ya Mbak. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Oke, baik, siap. Terima kasih Mbak Ika atas kesempatan dan waktunya pada sesi ASD Expert edisi 418. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam lewat di wilayah tengah, dan di timur ini sudah mau 10:30 nih Mbak Ika. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi ASD Expert edisi 418 ini kami akhiri. Mungkin ada closing statement dari Mbak Ika sebelum kita tutup dengan dokumentasi.
Oke, closing statement. Overthinking itu adalah proses yang yang pasti semua manusia itu alami. Gitu. Thinking itu adalah hal yang wajar yang kita lakukan. Kita lakukan thinking itu setiap hari. Berpikir itu kita lakukan setiap hari. Manusia ada karena manusia berpikir, kata salah satu filsuf. Dan ketika itu berlebihan, mencapai kondisi over, tidak selalu kondisi itu tuh buruk. Terkadang kita perlu overthinking untuk menyelesaikan sesuatu, gitu, atau menyelesaikan hal yang kompleks. Jadi kita harus melewati batasan. Tapi ingatlah bahwa setiap hal itu punya konsekuensi. Semakin sering kita melewati batas, maka tubuh kita, pikiran kita akan semakin terlatih. Korbannya siapa? Spiritualitas kita dan emosi kita. Yang jadinya berantakan. Yang tadinya udah rapi, jadinya berantakan. Jadi, salah itu nggak apa-apa. Salah itu wajar. Dan overthinking itu adalah bagian dari hidup kita. So, selain overthinking, coba deh cari makna hidup itu apa sih? Terima kasih Mbak Ika atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu Sobat ASDE Expert, kita akan mengakhiri sesi ASDE Expert edisi 418. Mungkin izin sebelum kita tutup, bagi Bapak Ibu mungkin yang masih nyaman untuk open cam, kita boleh dokumentasikan sesi kita pada malam ini. Mungkin sebagai evidence juga untuk wajar patuh teman-teman juga, silakan open cam. Dan kita boleh memberi gaya ASDE Expert nih Mbak Ika. Seperti ini. Nggak boleh gitu ya. Bentar ya. Gimana tuh gayanya? Malwar. Oh gitu. Ini Mas Mumu. Gini kah? Gini nih. Bentar lagi. Ya, betul. Udah betul. Oke, baik. Mungkin izin Kak Mumu boleh dibantu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Oke, siap. Baik Bapak Ibu Sobat. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh Sobat ASDE Expert, luar biasa. Ini masih join, walaupun mungkin di timur sudah mau jam 12, tapi semangat untuk belajar, untuk menambah ilmu tentunya. Bagi duta-duta BPJS Kesehatan yang sering overthinking, itu luar biasa. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ika, selaku narasumber kita malam ini yang telah memberikan ilmu dan sesi sharingnya yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi tentunya untuk kita si tukang overthinking. Semoga malam ini overthinking kita bisa dibawa ke in a good way, seperti dengan tema dari Mbak Ika malam ini. Terima kasih Mbak Ika, dan jangan kapok-kapok untuk diundang oleh tim ASDE Expert. Kami mengucapkan terima kasih, saya dan Kak Mumu serta seluruh tim kreatif ASDE Expert mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di sesi keseruan ASDE Expert lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih. Siap. Selamat malam. Terima kasih Mas Selamat Mumu. beristirahat. Terima kasih. Izin. Ini semuanya Bu Ika. Izin kami end chat Bapak Ibu. Terima kasih.